teman-teman, perkenalkan saya Cetsi Raflin Patricia MK dengan NIM 2050402 dari Kalkulus Vektor 1. Pada saat ini saya akan membahas kelengkungan dan komponen percepatan. Mari kita simak bersama. Kita masuk pada kelengkungan. Kelengkungan atau kurvatur adalah suatu bilangan yang menyatakan seberapa tajam suatu kurva melengkung. Sebuah garis mempunyai kelengkungan 0, sementara sebuah kurva yang melengkung tajam tentu mempunyai kelengkungan yang besar. Kita lihat pada gambar. Gambar dengan kelengkungan 0 itu merupakan sebuah garis lurus. Kelengkungan kecil yang lengkungannya hanya bernilai kecil, dan kelengkungan besar. Selanjutnya, untuk T lebih dari A dan kurang dari B, kita misalkan RT sama dengan FTI ditambah GTJ, atau bisa juga ditulis dengan FT, GT adalah vektor posisi untuk titik P sama dengan PT pada bidang. Kita andaikan R aksen T ada dan kontinu, dan R aksen T tidak sama dengan 0 pada selang AB. Maka ketika T meningkat, P akan membentuk sebuah kurva mulus dan panjang lintasan S sama dengan HT dari PA ke PT dinyatakan dengan S sama dengan HT sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas T akar dari FU kuadrat ditambah G aksen U kuadrat DU. Atau bisa juga ditulis dengan integral dengan selang A dan T mutlak R aksen U DU. Laju titik yang bergerak adalah ds per dt atau sama dengan mutlak R aksen T sama dengan mutlak VT. Karena R aksen T tidak sama dengan 0, maka mutlak VT lebih dari 0. Sehingga S akan meningkat ketika T meningkat. Selanjutnya, S sama dengan HT mempunyai inverse, T sama dengan H inverse S, dan ds per dt sama dengan 1 per ds per dt sama dengan 1 per mutlak VT. Misalkan, TT yang disebut vektor singgung satuan atau unit tangen vektor di PT didefinisikan TT sama dengan R aksen T per norm R aksen T atau sama dengan VT per norm VT. Ketika PT bergerak di sepanjang kurva, vektor satuan TT akan mengubah arahnya. Tingkat perubahan T terhadap panjang busur S, dalam hal ini dt per ds disebut vektor kelengkungan atau kurvatur vektor di P. Kita lihat pada grafik. Kelengkungan atau kappa di P didefinisikan sebagai besaran dari dt per ds, yaitu kappa sama dengan norm dt per ds, maka berdasarkan aturan rantai, dt per ds sama dengan dt per dt dikali dt per ds sama dengan t aksen T per norm VT. Jadi, kappa sama dengan norm dt per ds sama dengan norm t aksen T per norm VT, atau bisa juga norm t aksen T per norm R aksen T. Selanjutnya, jari-jari dan pusat kelengkungan. Misalkan P suatu titik pada kurva bidang dengan kelengkungan kappa tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan lingkaran yang bersinggungan dengan kurva P dan memiliki kelengkungan yang sama di titik tersebut. Pusat lingkaran akan terletak di sisi cekung kurva.
Lingkaran ini disebut lingkaran kelengkungan atau lingkaran berosilasi. Jari-jari lingkaran R sama dengan 1 per kappa dinamakan jari-jari kelengkungan, dan pusat lingkaran dinamakan pusat kelengkungan. Misalkan pi melambangkan sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam dari I ke T, maka T sama dengan cos pi I tambah sin pi J, sehingga dt per dpi sama dengan negatif sin pi I tambah cos pi J. dt per dpi adalah sebuah vektor satuan dengan panjang 1, dan T dikali dt per dpi sama dengan 0. Di samping itu, kappa sama dengan mutlak dt per ds sama dengan mutlak dt per dpi dikali dpi per ds. Atau bisa juga ditulis mutlak dt per dpi kali mutlak dpi per ds. Akibatnya, kappa atau kelengkungan sama dengan mutlak dpi per ds. Rumus untuk kappa ini membantu pemahaman intuitif kita mengenai kelengkungan, yaitu mengukur tingkat perubahan pi terhadap s. Selanjutnya, teorema untuk rumus lain kelengkungan. Sebuah kurva dengan persamaan vektor RT sama dengan FTI tambah GTJ, yakni dengan menggunakan persamaan parametrik X sama dengan FT dan Y sama dengan GT, maka kappa sama dengan mutlak X aksen Y double aksen kurang X double aksen Y aksen per X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat dipangkatkan 3/2. Secara khusus, jika kurva tersebut mempunyai grafik Y sama dengan Gx, maka kappa sama dengan mutlak Y double aksen per 1 tambah Y aksen pangkat 2 dipangkatkan 3/2. Bagian utama menunjukkan pendiferensialan terhadap T pada rumus pertama dan terhadap X pada rumus kedua. Nah, teman-teman, sekian untuk pembahasan tugas mandiri saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.